Salam jumpa Sobat EV. Hari ini kita akan nyoba ngetes seberapa boros sih kalau mobil listrik itu dipakai di jalan tol. Untuk itu hari ini saya akan ke jalan tol ya, karena saya tinggalnya di Jogja. Jalan tol paling dekat itu sebenarnya di Boyolali, tapi karena saya ingin melakukan pengetesan, mungkin kita ke Kartosuro dulu, terus dari sana nanti kita uji dari Kartosuro ke Boyolali PP itu ya, terus kemudian di jalan biasa, jalan provinsi, terus kemudian nanti kita coba lakukan hal yang sama lagi lewat tol sekarang itu ya. Jadi dari Kartosuro ke Boyolali PP lewat tol. Nanti akan kita bandingkan yang non tol di jalan provinsi dan yang jalan tol. Itu pemakaian listriknya berapa. Nah, kita akan mulai jalan. Kondisi baterai di 98%, tapi ini 98% kecil kayaknya ya, karena ada dari tadi saya nyalain masih 98%. Kita mulai dari rumah Jogja, kita ke Kartosuro dulu ya, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari interiornya mestinya ada kelihatan ya, saya pakai mobil apa ya, saya pakai REV. Ini secara teori ya, ini adalah mobil listrik yang paling irit ya, pemakaian konsumsi daya baterainya, karena dengan baterai 26,7 kWh dia bisa menempuh jarak 300 km ya, sehingga ya 1 kWh-nya mungkin sisa sekitar 11 km. Ini mirip juga antara long range maupun yang short range atau yang light. Kita udah sampai di ring road ya. Nah, untuk pengetesan ini kayak mengemudi saya buat senormal mungkin, tidak eco tapi juga tidak agresif. Terus kemudian juga mengikuti aturan. Nah, di jalan provinsi itu normalnya ya, kecepatan batasnya itu adalah 60 km/jam. Kalau di tol Jawa Tengah itu kecepatannya dibatasi 80 km/jam. Nanti akan kita usahakan jalan normal itu di bawah itu ya, supaya kita tidak melanggar peraturan. Kita sudah sampai Kartosuro ya, tepatnya di Tugu Kartosuro. Sekarang kita akan menuju ke titik pengujian pertama, yaitu di dekat gerbang tol Kartosuro. Kita sudah mendekati titik pengujian pertama ya, kita akan lurus. Nah, jalan tol itu ke kanan sana, kita lurus. Mungkin cari tempat untuk ngeset sebentar. Kita berhenti sejenak untuk ngeset dulu ya. Oke, sini berhenti sejenak di bahu jalan. Titik kita di sini ya, itu di nanti kita akan putar balik di jalan provinsi Boyolali yang tanpa tol ya. Di situ kelihatan ya, tanpa tol 14 menit, pakai tol 17 menit ya. Nah, nanti kita akan mengukurnya yang tanpa tol dari sini sampai balik, terus kemudian yang dengan tol nanti kita akan masuk ke jalan tol, terus kemudian sebelum exit kita balik lagi menuju ke tempat yang sama di sini. Ya, mari kita mulai pengujiannya. Kita cek dulu tripnya 0 ya di sini, terus kemudian persennya di 81%. Ya, mari kita mulai. Ingat ya, di jalan provinsi kecepatan maksimal adalah 60 km/jam. Nanti kita usahakan ya sekitar 60-an gitu ya.
sebisa mungkin ya. Tapi kayak sekarang misalnya kita mau menuju lampu merah ya, kita terpaksa memperlambat ya, dan ketika kita memperlambat otomatis regeneratif brakingnya bekerja. Perlu diketahui bahwa dari Kartosuro menuju Boyolali elevasi jalannya menanjak ya, sehingga ada kemungkinan besar agak lebih boros ya dibandingkan dengan jalan yang lebih mendatar. Kita lanjutkan. Enaknya pakai mobil listrik ya, misalnya REV ini kecepatannya sih terbatas ya. Dia dibatasi hanya sampai 103, tapi kalau mau nyalip torsinya cukup gede, jadi gampang banget mau nyalip. Set, gampang sekali ya. Nah, di depan adalah titik balik kita, semoga boleh terbalik ya, kalau enggak ya nggak ada tanda larangan, berarti boleh putar balik. Kita cek di sini 110,3 km, 10,4 ya, masuk 10,4 km, 76%. Sekarang kalau kita jalan balik berapa kilometer jadinya dan berapa persen. Dalam perjalanan ke titik awal tadi kita akan banyak memanfaatkan regeneratif braking ya, jadi kecepatannya mungkin ya sekitar 50 sampai 60. Oh ya 60 ya, kita sering memanfaatkan regeneratif braking, nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Kita sudah separuh jalan menuju titik awal, tapi persentasenya belum berkurang sama sekali. Nah, inilah kehebatan dari yang namanya regeneratif braking ya. Kita sudah mendekati titik awal, kita akan berhenti sejenak. Tadi kita berhenti di belakang truk yang itu ya, karena kita coba berhenti sejenak di sini, di sini. Nah, pas ya, tadi kita intinya di situ. Di sini kita cek 20,7 ya, tadi mirip-mirip ya kan, sampai titik baliknya 10,4 ya. Terus kemudian ada di 75%. Kita foto dulu, dokumentasi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini nanti ya, tol ke Jogja di sini belum jadi. Kendaraan imut masuk sini aja. Oke, sekarang kita mulai nolkan ya. Konfirmasi. Oke, nol dari sini. Mari kita jalan. Nah, perjalanan ini kita ambil kiri berarti Boyolali Salatiga. Oke, kita ke Boyolali ya, karena kita di tol beda dengan di jalan provinsi ya. Di tol Jawa Tengah itu maksimal 80 ya, jadi kita usahakan menuju ke angka itu ya. Dan juga kalau enggak nanti kayaknya enggak kuat juga ya, enggak sabar nunggu dengan angka 60-an. Oke, tol minimal 60 ya, jadi kita harus di atas itu, minimal 60, maksimal 80 di tol Jawa Tengah ya. Saya usahakan di 80-an ya.
ini 78. Nah, beda dengan di angka 60, saya nggak mungkin bisa lepas gas di angka segini ya, karena harus gas terus. Sweet spot lepas gas untuk dapat regenerative braking itu ada di 50-an ya, 50, 55 itu sweet spot. Oke, kita lanjutkan sampai ke tol Boyolali, nanti kita exit terus kemudian masuk lagi gitu ya, sama kayak tadi ya, muter. Nanti kita keluar di situ di kilometer berapa dan di berapa persen. Tadi kita masuk di 75-74%. Oke, mari kita lanjut jalan dulu. Nah, kalau di jalan tol kayak gini nih, ya kaki harus selalu di gas ya, kita kecepatan 80, kadang masuk 82. Nah, naik REV dengan kecepatan ini di jalan tol cukup stabil, goyang-goyang ya, karena ya mungkin karena baterainya kan ada di tengah ya, sehingga dia cukup bagus ya porosnya. Jadi kalau ada mobil nyalip pun tidak terlalu, ya pasti goyang tapi tidak segoyang yang kita asumsikan gitu ya, nggak goyang-goyang banget karena ini mobil kecil terus goyang itu tidak ya, karena center gravity-nya bagus. Satu kilometer lagi kita keluar Boyolali sampai gerbang ya, terus kemudian nanti kita balik. Kita muter balik itu ada di 10,8 km, persentasenya 69 km ya. Kita putar balik sekarang, kita set dulu sebentar untuk siap-siap putar balik. Oke, kita mulai muter balik, langsung bablas pulang ke Jogja ya, supaya bisa sempat makan siang nanti. Nah, sudah masuk jalur cepat, ayo kita gas ke 80 lagi. Dari Boyolali ke Kartosuro, jalan tolnya juga condong elevasinya menurun ya, sehingga meskipun dengan kecepatan segini kita tidak bisa memanfaatkan regenerative brakingnya, tapi pemakaian energinya tidak terlalu besar. 1 kilowatt, 2 kilowatt dengan kecepatan 80 km per jam ya, sehingga ya lumayan. Mestinya kesananya berkurangnya tidak sebanyak tadi kita menuju Boyolali ya, ke Kartosuro. Gerbang tolnya sudah kelihatan, ternyata namanya gerbang tol Colomadu ya, bukan Kartosuro. Mari kita cek ya, keluar exit gerbang tol jadi 22,2 km dan di angka 67%. Oke, sudah direkam di sini. Nanti kita hitung bareng-bareng kalau sudah sampai rumah aja. Pengen cepet pulang ini ceritanya ya. Oke, yuk ketemu lagi di Jogja. Alhamdulillah sudah sampai di rumah. Persen baterai 48%. Jadi tadi kita berangkat 98%, pulangnya 48%. Tadi berangkat jam 6.30 pagi sampai sekarang jam 11 ya, sekitar 4,5 jam. Nah, sekarang kita coba kalkulasi hasilnya. Nah, kalau dihitung tadi yang non tol itu kita start di 81%, sampai titik awal lagi itu di 75%. Berarti 6% kepakai. 6% kalau baterai REV itu 26,7 kWh, 1%-nya berarti 0,267 ya. Berarti ini kali 0,267.
dapat 1,602. 1,602 kWh tadi dapat angka di 20,7 km. Berarti kalau kita bagi, kita dapat per kilometernya konsumsinya adalah 0,00774 ya, 0,77 lah ya, 0,077. Kalau kita konversi ke baterainya REV yang 26,7 ya, kita coba 26,7 bagi 0,077, kita dapat di angka 346,75 ya, 347 km ya. Jadi kalau dipakai di bawah non tol itu bisa sampai 347 km, dan hasil ini cukup wajar karena biasanya saya dari Jogja Salatiga PP gitu ya, itu lewat non tol ya, itu dapatnya sekitar 330 km kalau diproyeksikan penggunaan energinya ya. Jadi dengan cara yang sedikit ini tadi dan naik terus kemudian turun dengan regeneratifnya cukup banyak, dia dapat 347 km. Sekarang kita bandingkan dengan yang di tol ya, bagaimana dengan yang tol tadi. Oke, kita mulai ya. Di tol tadi kita mulai di 75% dan sampai titik awal lagi ada di 67%, sehingga kita menggunakan 8%. Secara teori cuma beda 2% sebenarnya, tapi 1%-nya REV itu kan tadi sama dengan 11 kilometeran ya, berarti secara teori ada 22 km nih bedanya. Tapi jaraknya tadi beda, sehingga kalau kita konversikan ya, sekarang kita kalikan dulu dengan kilowattnya. Tadi 267, 0,267 kepakai 2,136 kWh untuk menempuh jarak 22,2 km. Berarti kalau kita bagi 2,2, 1 kilometernya 0,096 ya. Kalau kita konversi ke baterainya REV ya, 26,7 bagi 0,096, 278 km. Cukup signifikan ya bedanya ya. Kalau kita proyeksikan dengan baterainya REV, cuma dapat 278 km dari yang harusnya 300 ya. Nah ini kalau kita selisihkan dengan yang non tol tadi ya, tadi kan 346 ya, berarti 346 kilo kurangi 278 kilo, ada sekitar 68 km selisihnya ya, penggunaan dayanya. Ya lumayan signifikan juga ya. Terlihat ya bahwa pada saat kita jalan di non tol itu jauh lebih irit dibandingkan dengan jalan di tol yang dia akan menjadikan mobil listrik itu sangat boros. Nah, bisa kita simpulkan bahwa penggunaan mobil listrik di jalan tol itu cukup signifikan lebih borosnya. Sehingga apa? Konsekuensinya adalah jika Anda ingin pergi keluar kota menggunakan mobil listrik lewat jalan tol, tolong disesuaikan perkiraan waktu tempuh dan penggunaan energinya, karena bisa lebih boros cukup signifikan. Borosnya bisa mencapai, kalau kita hitung tadi, di angka 32,3% ya, lebih boros 32,3% dibandingkan jalan yang non tol. Jadi tolong diperkirakan sendiri, kira-kira nanti mungkin akan lebih boros baterainya sekitar 32,3% ya. Tentu saja tidak masing-masing mobil listrik mungkin tingkat keborosannya berbeda-beda. Demikian akhirnya selesai pengetesan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.